Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Perkenalkan nih, nama saya Rizka Ramadanti. Saya dari jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Semarang. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang hidup sehat di usia senja dengan isi piringku. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat, khususnya kelompok usia 50-64 tahun dengan cara mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan prinsip ilmu gizi serta pedoman isi piringku. Kemudian, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui penyebab masalah gizi yang sering terjadi pada lansia? Penyebab masalah gizi yang sering terjadi pada lansia seperti penurunan aktivitas indera pengencap dan menghirup, kemudian gigi berkurang, menyebabkan kesulitan mengunyah makanan, menurunnya aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan nafsu makan lansia, kemudian lansia tidak lagi bekerja sehingga harus menghemat biaya makan. Kemudian faktor isolasi atau jauh dari keluarga dan teman dapat mengurangi nafsu makan. Kemudian, apa saja sih masalah gizi yang dapat terjadi? Masalah gizi yang dapat terjadi itu seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke, kanker, dan nyeri sendi. Kemudian, bagaimana ya upaya untuk mencegah terjadinya masalah gizi? Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah gizi itu seperti penerapan gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang itu merupakan susunan pangan yang mengandung zat gizi sesuai kebutuhan tubuh, dengan tetap memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, serta mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Kemudian, pesan gizi seimbang untuk usia lanjut. Yang pertama, banyak makan sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, biasakan mengkonsumsi makanan sumber kalsium seperti susu, yogurt, kemudian kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang ketiga, biasakan konsumsi makanan berserat. Kemudian yang keempat, batasi makanan tinggi natrium seperti roti, mie instan, daging, saus, sereal, kemudian makanan kaleng, food fast, kemudian soda. Selanjutnya yang kelima yaitu minum air sesuai kebutuhan. Dan yang keenam, tetap melakukan aktivitas fisik. Dan yang ketujuh, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Kemudian berikut ini merupakan anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk kelompok umur 50-64 tahun. Untuk nasi, dewasa laki-laki usia 50-64 tahun, yaitu 6,5 porsi, sayuran 4 porsi, buah 5 porsi, tempe 3 porsi, daging 3 porsi, susu 1 porsi, minyak 6 porsi, gula 1 porsi. Kemudian untuk dewasa perempuan 50-64 tahun,
nasi 4,5 porsi, sayuran 4 porsi, buah 5 porsi, tempe 3 porsi, daging 3 porsi, susu 1 porsi, minyak 4 porsi, dan gula 2 porsi. Kemudian untuk berikutnya adalah standar distribusi makanan sesuai anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk kelompok usia 50-64 tahun. Untuk dewasa laki-laki, untuk makan pagi yang pertama ada makan pokok 2 porsi, kemudian ada sayuran 1,5 porsi, kemudian ada buah 1 porsi, lauk nabati 1 porsi, lauk hewani 1 porsi, dan minyak 2 porsi. Kemudian untuk snack pagi ada makan pokoknya setengah porsi, buahnya 1 porsi, minyak 1 porsi, kemudian untuk siang ada makan pokoknya 2 porsi, sayurannya 1,5 porsi, buah 1 porsi, lauk nabati 1 porsi, lauk hewani 1 porsi, dan minyaknya 2 porsi. Kemudian untuk snack sore ada buah 1 porsi, susu 1 porsi. Kemudian untuk malam ada makan pokok 2 porsi, sayuran 1 porsi, buah 1 porsi, lauk nabati 1 porsi, lauk hewani 1 porsi, kemudian ada minyak 1 porsi. Kemudian selanjutnya untuk standar distribusi makanan sesuai anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk kelompok usia 50-64 tahun dewasa perempuan. Untuk makan pagi, untuk makan pokok ada 1,5 porsi, sayuran 1,5 porsi, buah 1 porsi, lauk nabati 1 porsi, lauk hewani 1 porsi, kemudian susu 1 porsi, dan minyak 1 porsi. Kemudian untuk snack pagi, ada makanan pokok setengah porsi, dan minyak setengah porsi. Kemudian untuk makan siang ada makanan pokok 1,5 porsi, sayuran 1,5 porsi, buah 1 porsi, lauk nabati 1 porsi, lauk hewani 1 porsi, dan minyak 1,5 porsi. Kemudian untuk snack sore ada buah 1 porsi. Dan untuk malam ada makan pokok 1 porsi, sayuran 1 porsi, buah 2 porsi, lauk nabati 1 porsi, lauk hewani 1 porsi, dan minyak 1 porsi. Kemudian perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa isi piringku ini merupakan salah satu panduan makan sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Yang pertama ada makan pokok. Apa saja sih manfaat dari makan pokok? Manfaat dari makan pokok yang pertama, menyediakan energi bagi tubuh lansia, kemudian pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, mengatur metabolisme lemak, kemudian membantu pengeluaran feses. Kemudian untuk sumber makanan pokok sendiri yang pertama ada beras, jagung, mie, bihun, singkong, tepung terigu, tepung beras, roti, dan makaroni. Kemudian ada contoh porsi makanan pokok. Yang pertama ada nasi 1 porsi kecil atau 2 centong 100 gram, bubur 1 mangkok besar 250 gram, bihun rebus 1 piring 100 gram, kemudian nasi jagung 1 piring 100 gram, jagung 1 bonggol 180 gram, kemudian kentang rebus 1 buah besar 150 gram, kemudian singkong rebus 1 potong besar 100 gram, mie kering rebus 1 piring 100 gram, dan lain-lain.
Selanjutnya ada lauk hewani dan lauk nabati. Apa saja sih manfaat dari lauk hewani dan lauk nabati? Manfaat dari lauk hewani dan lauk nabati yang pertama yaitu untuk pemeliharaan jaringan tubuh bagi lansia. Yang kedua, mengatur keseimbangan air pada lansia. Kemudian, pembentukan antibodi pada lansia. Sumber lauk hewani yaitu ada telur, daging, ikan, dan lain-lain. Kemudian ada sumber lauk nabati, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain-lain. Kemudian, berikut ini merupakan contoh porsi lauk hewani. Yang pertama ada semur daging 1 potong 50 gram, ikan bumbu kuning 1 potong 75 gram, kemudian ada telur dadar 1 butir 60 gram, kemudian ada 1 potong ayam goreng bagian dada bawah 50 gram, kemudian telur ceplok balado 1 butir 60 gram, kemudian udang goreng 5 ekor sedang 50 gram, kemudian ikan pari segar goreng 50 gram. Nah, untuk ikan bumbu kuning ini, untuk 1 kali makan itu 2/3 bagian atau porsi yang terdapat pada gambar. Kemudian selanjutnya ada contoh porsi lauk nabati. Yang pertama ada semur tahu 1 buah 75 gram, tempe goreng 1 potong besar 50 gram, tahu goreng 1 potong besar 80 gram. Selanjutnya ada sayuran. Manfaat dari sayuran itu yang pertama mencegah dan mengurangi stres berlebih pada lansia, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, kemudian menjaga kesehatan mata lansia. Kemudian contoh dari sayuran sendiri itu ada kangkung, bayam, wortel, buncis, kacang panjang, sawi, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk contoh porsi sayuran, yang pertama ada sayur bayam bening 1 mangkok 100 gram, tumis kacang panjang 1 piring 100 gram, tumis kangkung 1 piring 100 gram, tumis sawi 1 piring 100 gram, sayur sop 1 mangkok 250 gram, sayur asam 1 mangkok 250 gram, dan lain-lain. Tetapi untuk sayur sop dan sayur asam untuk 1 kali makan yaitu 2/5 dari mangkok atau 100 gram. Kemudian selanjutnya ada buah-buahan. Apa saja sih manfaat dari buah-buahan? Manfaat dari buah-buahan yang pertama untuk mencegah obesitas pada lansia, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah lansia, kemudian menurunkan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, stroke, penyakit jantung, kanker, dan hipertensi, kemudian mencegah dan mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit pada lansia. Kemudian contoh buah yaitu semangka, jeruk, melon, pepaya, mangga, dan lain-lain. Kemudian berikut ini merupakan contoh porsi dari buah-buahan. Yang pertama ada semangka 1 potong 100 gram, pisang 1 buah 100 gram, jeruk 1 buah sedang 100 gram, melon 1 potong besar 100 gram, nanas 1 potong sedang 100 gram, pepaya 1 potong 100 gram, dan lain-lain.
Kemudian berikut ini merupakan contoh sajian menu. Yang pertama ada makan pagi, ada nasi 3 centong, telur balado 1 butir, pepes tahu 1 butir, tumis buncis wortel 1,5 piring, melon 1 potong besar, dan susu 1 gelas. Kemudian untuk selingan pagi ada kolak ubi jalar 1,5 mangkok. Kemudian untuk makan siang ada nasi 3 centong, kakap bumbu acar 1 potong, tempe goreng 1 potong besar, tumis bayam 1,5 piring, semangka 1 potong, dan air mineral 1 gelas. Kemudian selanjutnya ada selingan sore, yaitu smoothies pisang 1 gelas. Kemudian untuk makan malam ada nasi gurih 2 centong, ayam rica-rica 1 potong, tahu goreng 1 potong besar, tumis brokoli 1 piring, apel 1 buah, dan air mineral 1 gelas. Kemudian selanjutnya, untuk makanan yang dibatasi untuk lansia, yang pertama ada batasi konsumsi gula, garam, dan lemak dengan anjuran G4, G1, dan E5, yaitu konsumsi gula maksimum 4 sendok makan atau 50 gram per hari, konsumsi garam maksimal 1 sendok teh atau 2 gram per hari, konsumsi lemak maksimal 5 sendok makan minyak sayur. Kemudian yang kedua, batasi makanan tinggi sodium. Yang ketiga, batasi makanan tinggi natrium atau makanan yang diawetkan seperti ikan dan daging kalengan, minuman berkarbonasi atau bersoda. Kemudian, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih lansia yang dinamakan cerdik. Cerdik yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rutin melakukan aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik. Hidup sehat di usia senja, terapkan isi piringku dan berlaku cerdik. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada kegiatan penyuluhan hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.